Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Jami' Raudatul Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat beringkat salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kembali sama-sama kita mengikuti tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Akhil Alis AG. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi fadhilil karamat. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Syukur kita lagi dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat lagi kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pada hari ini melanjutkan kajian kita bagian misalnya 10 tentang maksiat yang ada di dalam batin. Sudah 3 yang kita sampaikan sebelum tadi. Kita sekarang membicarakan yang keempat, itu disebut dengan busuk hati. Busuk hati ini dalam bahasa Arabnya hasad. Itu ada di dalam. Orang tidak tahu, dia tahu. Cuma nampak keluarnya orang yang punya hasad itu. Ciri-cirinya dia tidak suka kalau Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Itu contoh, tidak suka dia. Jadi orang yang sangat menentang Allah. Allah memberikan kepada si fulan, dia marah. Seharusnya kita tidak perlu ada dengki, sakit hati. Itu yang kita buang. Jadi kita insya Allah tenang. Tetangga kita tahun 2021 dia beli kulkas 2 pintu, meriang, panas dingin badannya. 2022 belinya Honda lagi, demam langsung. 2023 beli mobil, langsung stroke, langsung meninggal dunia. Kenapa? Mana punya sakit busuk hati dengan orang lain. Maunya bagaimana? Kita ucapkan tenang, alhamdulillah saudara dapat beli ini beli itu. Ya tenang kita. Kita berharap mudah-mudahan suatu saat saya perlu nanti yang bisa dipinjam. Itu enaknya kan? Itu. Saya pikir saya juga tidak termasuklah orang yang model saya lah, tidak punya busuk hati kepada orang.
Jadi suatu ketika adik pendarahan, saya bilang dengan kawan samping, aku rasanya tidak bisa bawa adikku ke rumah sakit pakai Honda pendarahan. Tenang, tunggu sebentar, pakai mobil aku deh. Kan enak. Coba kalau kita musuh hati, ayah, kan tidak orang bawa. Suatu ketika ingin berceramah jauh di daerah jalan ke Kota Baru. Rasa-rasanya pakai Honda sih tidak kuat. Pergi ke tetangga, aku perlu mobil, gimana mau ceramah? Kapan bisa? Besok. Mana aku tak pandai nyopir pula, aku bilang aman besok. Dengan sopir-sopirnya dikirimnya. Sampai ke sana, duduk tenang aja saya ceramah, balik. Diganti tak uang minyak, tak usah, kan enak gitu. Cuma kalau butuh hati dengan orang, hiraukannya pun tidak. Bangun rumah saya dengan cerita saya, bangun rumah 3 meter 80, panjang 11. Datang dia nengok situ, di keramik ya Ustaz, ya ada duitnya, tenang. Datang keramik, di keramiknya begitu rupanya hidup tak busuh hati dengan orang. Coba kalau busuh hati, Allah pun marah dengan kita. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatama. Mudah-mudahan kita sama-sama mulai bulan puasa ini, kalau ada sifat musuh hati hasad kita buang, tenang ini. Itu termasuk maksiat batin kepada Allah. Yang kelima lagi. Kelima disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin itu maksiat batin itu banyak bakhil itu termasuk banyak penyakit yang ada dalam tubuh ini. Apa bakhil? Bakhil itu paham kita kan? Bakhil tidak ngasih. Padahal kita ini hidup macam kami juga. Kami adik-beradik 14, 5 meninggal dunia, 9 orang yang hidup. Dilihat keadaan hidup, sama lahir dari rahim yang sama, dari ayah yang sama. Tapi yang dilihat di sini ada yang terus hidup melarang, yang ini begini. Jalur pun ada yang diangkat oleh Allah derajatnya. Dia punya harta benda. Di sini kalau bakhil ini bisa berkelahi itu keluarga. Yang satu bilang aku takkan mau naik ke mahabbat. Bakhil, ya kan? Gitu. Coba, harusnya kita ngerti. Gitu. Jadi masa hormati, inilah bulan puasa nih momennya kita merasakan bagaimana hidup serba kekurangan. Kita lapar, Allah mendidik langsung nih. Saya cuma sebulan dari siang lapar, sementara abangku, adikku rupanya bertahun-tahun dia cuma sehari, mungkin makannya sekali saja. Timbullah kepedulian tadi. Mudah-mudahan tidak ada timbul bakhil. Ancaman Nabi berat. La yadkhulul jannah bakhilun wala khainun wala hibbun wala sayyul malakah. La yadkhulul jannah bakhilun. Yang ancaman Nabi, tidak masuk surga orang bakhil. Coba tanya diri kita, termasuk orang bakhil tidak saya? Wala hibbun, dan orang yang suka memperdaya orang lain juga termasuk surga. Ini surah orang memperdaya itu, tahulah kita mungkin menghipnotis orang, diperdaya orang, diambil hartanya. Itu hibbun. Wala khainun, dan tidak juga masuk surga orang yang bukan khianat. Coba, jangan berkhianat. Mudah-mudahan saja yang menghitung-hitung kemarin itu tidak berkhianat. Karena enak menghitung-hitung itu, jangan curang. Kalau dia berkhianat, tunggu di akhirat. Kemudian lagi yang berikutnya, wala sayyul malakah, orang yang jahat dia ada pada dirinya. Nah, ini jangan orang bakhil, tak masuk surga. Nah, gunanya kita
Dengan Allah secara vertikal bagus tuh, sholat malamnya banyak, zikirnya banyak, tasbihnya banyak, takbirnya banyak. Oh, pergi umrah 2 kali sebulan. Cepat betul 2 kali sebulan. 1 kali sebulan gitu. Dengan Allah oke. Tapi bakhil, dari gunanya enggak. Itu ancaman Rasulullah. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang di bumi ini kau kasihi dulu baru ke atas kepada Allah, gitu kan? Bakhil, hasad, bakhil, udah berapa? 5 ya. Kemudian yang keenam, kita cepat-cepat aja, waktu sedikit. Yang keenam disebut di situ hubbul jah. Apa itu hubbul jah? Rupanya orang cinta dengan kemegahan, orang cinta dengan kepangkatan, orang cinta dengan kedudukan. Didengar mau dilengsarkan itu kerasa kerusuk. Ya tempatnya bagus, tapi pas ada digeser itu bukan main marahnya. Saya ketemu, Bang, bukan tak ketemu. Waktu itu kalau ada urusan orang lewat meja dia, jatuh digeser dia, bawa keris, Pak, nggak dibunuhnya orang. Kenapa? Dia salah empuk di situ, gitu. Apa kata orang sekarang, Pak? Kursi basah. Padahal aku lah muat kursi basah tuh, Pak, di pondok tuh, hujan basah aja kursi bocor. Orang itu tak dicari. Itu gurau sikit, Pak. Maksudnya asal ada urusan lewat dia dulu, baru yang lainnya. Jangan terlalu cinta dengan kemegahan. Semua yang ada kita cintai, cobalah meninggal dunia kita. Anaknya tak mau tidak mengantar ayahnya pakai mobil mewah. Ada berapa orang contohnya? Banyak contohnya sudah. Ada kemarin ayahnya pulang haji. Kata si anak, ya mobil tadi yang siap pakai mengantar jenazah. Hari itu baru balik haji, ngamuk ayahnya dan anaknya. Sial, ngapa pula kau antar pakai mobil mewah? Bayangkan kalau pakai mobil yang buruk, kalau tak sampai ke kuburan. Coba. Betul tak, Pak? Pasti itu pakaian yang ngantar itu. Pakai yang mobil jenazah yang keluaran tahun 2010. Banyak bunyinya pun perpok. Ya, apa yang kita kemegahan yang dicintai. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Tinggal lagi 4. Insyaallah kita selesaikan qabla asar jika Allah berkehendak, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.